Kalau untuk urusan wanita nih Bu ya, tak usahlah kita lagi Pak. Bapak searching di Google ulama Madinah yang murtad namanya Al-Qasimi, akhirnya meninggalkan jadi ateis. Berapa besar pengaruh perempuan tuh Pak, bisa mengubah iman orang. Ulama besar loh Pak di Madinah tuh. Bukunya aja Bu masih jadi rujukan para ulama di dunia nih Pak, Al-Qasimi itu. Abdah bin Abdurrahim, penghafal Quran, mujahid Islam yang akhirnya masuk Kristen karena dia mencintai perempuan Kristen. Kita tidak ada masalah yang seperti itu tuh, itu urusan pribadi dia masing-masing. Tapi begitulah dahsyatnya pengaruh cinta buta kepada wanita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah, walaupun hari hujan tapi Allah ringankan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga ini menjadi tambahan amal pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tidak bisa hilang diingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa cintanya paman beliau Abu Thalib kepada dirinya. Begitu pengasuhan Rasulullah ini berpindah dari almarhum datuknya kepada Abu Thalib, di situ terlihat betapa Abu Thalib ini lebih mendahulukan Rasulullah daripada anak kandungnya sendiri. Waktu itu ekonomi Abu Thalib kurang bagus Pak. Jadi kalau anak-anak itu makan sering berebut. Anaknya kan lumayan banyak, ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Ali, ada Fakitah. Jadi kalau makan itu berebut. Disitulah terlihat betapa mulianya akhlak Rasulullah dari kecil tuh Pak. Apa pengaduan Ummu Aiman kepada Abu Thalib? Paman, Muhammad ini kalau sepupu-sepupunya makan, dibiarkannya dulu sepupunya tuh makan semuanya. Kalau bersisa dia makan, kalau tidak dia diam. Itulah sifat Rasulullah. Kalau kita kan kurang lontong subuh kan seminggu itu aja cerita Pak. Apa ndak berpikir pengurus tuh, orang dihitung orang datang, ini dibelinya sedikit. Tapi itu sepele Pak, tapi besar Pak. Payah rupanya mengamalkan amalan Rasulullah ini. Padahal pasal makan aja Bu ya. Kami ingat waktu almarhum Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan setiap mau masuk Ramadan beliau buat acara di rumah ya Pak. RT aja diundang sepekan baru, RW aja, ustad kan ustad aja. Sebelum makan itu kawan ceramah dulu Pak. Sudah kawan ceramah kan makan tuh, ustadznya berebut makan tuh Pak. Jadi gimana mau nyalahkan jamaah Pak? Lama aja kawan tuh ceramah, menyanyah aja kerja tadi, orang udah lapar ya. Ustadz tuh Pak tidak tahan dengan ceramah Bu. Makan berebut. Rasulullah ngajarkan apa Bu? Kalau berlebih makan, kalau tidak diam. Ini sepele tapi berat. Kita aja yang udah dewasa nih Bapak Ibu sulit untuk ngamalkan ini. Kadang terasa Pak, ada misalnya masjid tuh Jumat berkah, ibu-ibu di sana ada Jumat sekali sebulan ngasih makan. Padahal kita tidak kurang makan tapi berharap juga Pak. Aneh tak tuh Pak? Berharap juga dapat tuh tengok juga itu tuh Pak kan?
Wah, padahal kita bisa membeli makan ya, cuman lain Pak, itulah luar biasanya Rasulullah itu ya Bu ya. Kalau sempat kita amalkan yang macam Rasulullah ini pasti nyaman jiwa kita nih Pak. Kemudian Bu, awalnya sepupunya tidak setuju Pak. Kok ayah lebih mendahulukan Muhammad? Kalian mengertilah sedikit. Dalam kandungan dia bapaknya udah tidak ada. Hampir 5 tahun dia diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Sebulan sama emaknya meninggal. 2 tahun sama datuknya meninggal. Berpikirlah kalian tuh, kalian kita lengkap nih, mak bapak kalian ada, tidak kurang-kurang kalian kasih sayang. Dengan berat hati diterima oleh sepupunya. Tetapi disitulah terjadi keajaiban. Kalau Rasulullah yang makan duluan, makanan sedikit jadi banyak. Nah, di situ heran sepupunya Pak, rasa makanan segini aja. Sama dengan kejadian di Los Angeles sekarang tuh, macam mana mau memadamkan api Pak? Api itu terbang-terbang Pak. Memang macam mencari dia, kan ada tertangkap kamera tuh. Memang bulat-bulat api itu mencari ya. Pemadam kebakaran tidak bisa karena diutus Allah lah tentaranya berupa angin kencang Pak. Jadi tidak bisa air itu masuk. Itu salah satu keajaiban yang tidak bisa dinalar oleh akal. Nah, gitu juga lah Bu Rasulullah nih. Makanan sedikit, kalau beliau udah makan banyak Pak. Kan tidak masuk akal tuh, apalagi tambahlah makanan tuh. Air susu yang sedikit, kalau Rasulullah yang minum duluan bisa puas minum semuanya Pak. Itu salah satu keajaiban Bu. Sejak saat itulah sepupunya bilang, udahlah tunggu aja lah Muhammad makan. Nah, sejak itu lapang hati Pak, ikhlas semuanya menunggu Rasulullah makan. Itulah cinta sejatinya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Anak kecil tidak ada yang dibawa pergi berdagang ke Syam, tapi Rasulullah saat itu menangis. Tidak tega Abu Thalib, bawa lah keponakan nih Pak, sejauh-jauh itu Pak, dibawa tuh Pak. Anak tidak ada dibawa, tapi Rasulullah menangis, tidak tega dia dibawa ya. Kemudian Bu, Abu Thalib kan mendapatkan kabar dari seorang rahib di Syam, cepat bawa pulang anak ini. Kalau tahu orang Yahudi ini anak ini bisa dibunuh mereka, ini anak orang besar di masa depan. Nah, itulah ketakutan Abu Thalib, larilah bawa pulang Pak. Dagangan belum selesai, setelah panjang jalan menjelang Mekah itu berdebar-debarnya jantungnya itu. Pas Rasulullah umur 20, pamannya pula nyuruh, Muhammad usia kau udah 20 sekarang, ikutlah kau rombongan berdagang ke Syam. Nah, karena kalau orang Arab itu Bu, berdagang berdasarkan bulan Hijriah Pak, Safar, rombongan kabilah dagang. Jadi kalau mau mulai dagang tuh di bulan Safar lah Pak. Nah, Rabiul awal musim semi menanam lah, yang mau nanam sawit apa di Rabiul Awal itulah. Sama dengan berbekam Bu, disunahkan 17, 19, 21 bulan Hijriah. Sebab apa Bu? Ternyata bukan sembarangan kalimat Rasulullah itu tuh Pak. Rasulullah tuh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikannya berdasarkan wahyu, bukan nafsu. Ternyata di tanggal 17 Hijriah setiap bulan tuh Bu, 17, 19, 21, darah kotor naik ke permukaan kulit Pak. Di saat itulah kita berbekam. Jadi darah kotor itu yang terbawa. Kalau di luar tanggal itu Bu, darah bersih di atas kulit. Itu makanya banyak orang bilang tidak cocok saya bekam, berkunang-kunang mata saya, sebab darah bersih yang tersedot Pak. Kadang itu pula lah, kadang yang bekam nih Pak, karena duit masuk masalahnya Pak, kan tidak lah mau dijelaskannya tanggalnya tuh. Saya ngerti juga saya tuh. Kemana ya begitu Kang bekam dari biasa di bekamnya kita Bu, tidak ada yang edukasi Pak, maunya tanggal 17 saja Pak, 19, 21. Kadang pasien ini pula udah dijelaskan, awak sakit sekarang, tunggulah tanggal 17 dulu. Itu pula memang serba salah ya Pak. Nah kemudian Bu, apa kata Rasulullah waktu itu
Nggak usah lah paman, aku mau di sekitar Mekah nih aja lah. Karena kan paman tahu kalau saudagar-saudagar Mekah ini, kalau untuk urusan dagang ke luar negeri itu mereka lebih mempercayakan kepada anak-anak mereka. Yang kedua, orang-orang yang sudah memang ahlinya berdagang ke luar negeri. Cobalah dulu, kata Abu Thalib, ngomong kau sama Khadijah tuh, kau kan udah sering juga bawa barang dia, ngomong sama dia, kau kerja sama dia untuk membawa dagang ke Syam. Kalau di sekitar Mekah memang Rasulullah bawa barang Ummul Mukminin Khadijah, tapi kalau untuk ke Syam ini belum pernah, Bu. Apa kata Rasulullah? Kalau memang Khadijah berminat aku yang jualan ke Syam, nanti utusannya datang tuh paman meminta aku, tapi kalau aku yang harus datang, tidak bisa aku paman. Oh, ngamuk paman ya, di mana-mana orang nyari kerja tuh kita yang datang, bukan orang yang datang. Tapi itulah Bu, ternyata betul ya Bu ya. Kalau personal branding kita sudah bagus, kan Rasulullah itu dari kecil personal branding udah bagus Pak. Kejujurannya terkenal, tidak genit dengan perempuan, sopan santun, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dagangan dia terkenal jujur. Jadi bukan tanpa sebab Rasulullah ngomong seperti itu. Rasulullah ingin mengajarkan ke kita, kalau personal branding kita bagus, kita bukan mencari kerja, tapi kerjalah yang akan mencari kita. Kalau kita yang mencucukkan badan kerja itu Pak, siapa? Kalau datang orang maling 3 orang, apa yang kamu lakukan? Saya lawan Pak. Bodoh kamu namanya. Jelas kamu sendiri akan ingin bekerja itu Pak kan. Akhirnya kita menyatakan sesuatu yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Itulah kadang susahnya Bu. Cuman kalau udah takdir kita harus kerja sama orang, mau diapakan. Cuman yang namanya kita bekerja sama orang itu, kita bekerja berdasarkan keinginan majikan, bukan keinginan kita. Walaupun kita pintar, tetap tidak bisa Bu. Nah jadi setelah marah-marah Abu Thalib ini ternyata datang utusan Ummul Mukminin Khadijah Pak. Muhammadnya ada paman, ada ngapa? Sekalian lah sama paman sekali, karena kami juga mau minta izin nih ke paman. Ngapa? Nyonya Khadijah berpesan, coba kau pergi ke rumah Muhammad, minta izin ke pamannya, kita mau bawa Muhammad ini berdagang ke Syam. Kalau orang-orang biasa kan biasanya diupah 2 ekor onta, tapi kalau Muhammad mau kita upah 5 ekor onta, ditambah pelayan selama bepergian itu, ngurus pakaian, makanan. Langsung terdiam pamannya Pak. Betul juga kata Muhammad ini ya, rupanya memang kerja yang mencari. Kalau kita sudah bagus personal branding kita, pasti kerja yang mencari. Tetapi begitu sudah diizinkan oleh Abu Thalib, dia pula cemas Pak. Ingat dia kata-kata rahib yang mengatakan, hati-hati dengan orang Yahudi. Kalau sempat orang Yahudi jumpa sama anak ini, wah bangkitlah cemas, mau membatalkan tak mungkin pula lagi. Itulah kecemasan yang betul-betul lahir dari hati. Begitu juga ketika Rasulullah mau nikah, itu berkali-kali Abu Thalib, kok betul suka sama Khadijah nih Muhammad. Justru aku tuh merasa tidak mungkin awalnya paman, karena Ummul Mukminin Khadijah ini Pak, orangnya itu dikumpulkan harta saudagar Arab itu baru sebanding dengan harta dia. Umur udah 40 tapi cantiknya macam anak umur 20 baru Pak. Dan yang pertama kali mengungkapkan cintanya adalah Ummul Mukminin Khadijah melalui sahabatnya namanya Nafisah binti Munya. Jadi itulah guna mak jomblang tuh Pak. Nah, guna mak jomblang tuh jadi kalau ditolak ndak kita langsung yang kena, ndak terasa. Cuman ingat Pak, kalau milih mak jomblang usahakan yang kegantengannya di bawah bapak. Kalau ndak lewat Pak, udah banyak kejadian. Disuruhlah kawan yang ganteng Bu. Bukan tidak terjadi di tengah sahabat Rasulullah tuh Pak. Salman Al-Farisi sudah nabung untuk nikah. Dia suka dengan famili Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, bisa ndak tolong sampaikan kepada anak paman kau tuh, aku mau nikah sama dia, tabungan udah siap. Oke kata Abu Dzar. Abu Dzar ganteng Pak.
Aku kemari paman mau mempromosikan Salman. Ini sahabat yang punya ide perang Khandaq, terkenal sebagai pencari kebenaran sejati. Dah banyaklah dipromokan oleh Abu Dzar nih Pak. Apa kata pamannya? Aku tahu kedudukan Salman ini di sisi Rasulullah. Cuman anak aku tuh maunya sama kau. Mau ndak kau jadi suami anak aku? Kawan dia kan nyala langsung Pak. Mau paman. Sudah tuh bangkit menyesalnya deh, pengkhianat betul aku nih, padahal aku nyari untuk Salman lah. Malu lah dia jumpa Salman. Salman nyari-nyari dia. Kau ngilang-ngilang kau aku cari tadi. Kau janji ketemu sama aku. Malu ketemu kau Salman. Malu kenapa? Udah aku promosi-promosikan kau sama paman aku. Rupanya keputusan mereka menjadikan aku sebagai suami anaknya. Dan aku mau pula Salman. Apa kata Salman Al-Farisi Bu? Seharusnya aku yang malu Abu Dzar. Ngapa pula kau yang malu? Karena aku telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Kau tidak harus malu. Aku yang harus malu. Kemana jiwa macam itu dicari? Kalau kita tega kau ya. Awak sama-sama jamaah di masjid kau potong juga aku. Tak nyangka, itu Pak tak bertegur sapa sampai tua tu Pak. Sampai tua. Sampai kalau dia punya anak, kau jangan main sama anak siapa tu. Jahat bapak tu. Turun ke anaknya tu. Parah Bu. Tapi sahabat tak problem Pak, tak ada masalah. Nah, Ummul Mukminin Khadijah, mak jomblongnya Nafisah binti Munyah. Diungkapkannya perasaannya ke Rasulullah galau habis itu Pak. Karena paman-pamannya bingung juga Bu. Masalah Khadijah ini kaya Muhammad, nanti dibilang orang kau pengen hartanya. Kata Rasulullah, aku udah siap kalau soal mahar paman. Rupanya Rasulullah banyak tabungannya Pak. Karena dia banyak upah-upah dari Khadijah tuh, selain dia bantu orang, dia sedekahkan, akhirnya berlipat-lipat datang rezeki untuk dia bagi hasil dari perdagangan tuh Bu. Jadi dia meminang Ummul Mukminin Khadijah tuh dengan 200 ekor onta. Berapa miliar kata bapak tuh? 36 juta satu ekor onta. Agalilah Pak, 200 onta. Berapa miliar tuh? Itu yang membuat naik derajat Rasulullah ketika Abu Thalib pidato Pak. Keponakan kami ini orang yang tidak layak untuk ditolak. Orang yang sangat jujur, amanah, terkenal bagaimana santunnya. Dijawab pula nanti oleh keluarga Khadijah, ya memang dia sangat mulia bagi kami. Baru imbang dengan mahar yang begitu besar. Mahar orang Indonesia ini kadang yang sedih kita Bu. Seperangkat alat sholat tunai, telekung yang 30.000 parasut yang tidak bisa disetrika tuh Bu. Capeknya trikanya Pak. Tidak mau orang laundry nerima tuh. 30.000 Bu yang pakai bungkus kecil tuh mau juga perempuan Indonesia. Sejadah yang 25.000 yang licin di keramik tuh Bu. Sujud berjalan sejadah tuh Pak. Sempat salah kita berdiri telentang kita. Mau juga tuh. Baik perempuan Indonesia ini Bu. Itu Al-Quran 40.000. Jadi sadari diri lah kita Pak. Janganlah mau ngamuk, jangan marah-marah. Kalau istri marah itu wajar rasanya. Kita tidak seberapa memberi. Cuman suka lah mengungkit-ungkit. Saya banyak tuh dengar Pak. Asal udah berkelahi sama itu. Ingat kau ndak 28 Oktober 2005 bapak kau sakit, siapa yang biayai? Abang. Nah itu dia. Muak saya nengoknya Ustaz. Ada itu aja ceritanya. Diungkit terus. Rupa laki-laki ini Bu bilang aja dah lah mulut ibu-ibu maklum lagi daya lebih pedas lagi Bu. Kalau dapat laki-laki yang lemes mulutnya Pak, parah Bu. Dari wajah ibu-ibu udah tahu saya tuh deh, betul kata Ustaz nih, mudah-mudahan berubahlah suami aku. Kemudian Pak, di saat Rasulullah sudah menjadi nabi dan rasul, datanglah orang Quraisy membujuk melalui paman ini Pak, Abu Thalib. Paman, tolonglah sampaikan ke Rasulullah, ke Muhammad. Berhentilah dia berdakwah Islam ini, kami sudah terganggu betul nih. Dan kami sudah rapat serta sepakat berhenti dia mendakwahkan Islam. Kami sudah sepakat ngangkatnya jadi Raja Arab. Mutlak kami sudah mau mengangkatnya jadi Raja Arab. Bayangkan Bu, apa ndak tergiur orang nih Pak.
jadi raja loh Bu. Sedangkan jadi RW aja berebut orang Pak. Udah pasang spanduk orang. Masuk pintu masjid ya udah berbeda pendukung Pak RW A sama RW B itu Pak. Udah beda pintu masuk masjidnya itu, enggak bersapa lagi itu Pak. RW baru tuh Bu, gaji sekali 3 bulan potong pajak lah lagi, harus ikut rapat LPM, ikut rapat di kelurahan, berebut orang tuh Pak. Apalagi jadi lurah, kades, bupati ya. Maka orang rela habis-habis Pak untuk jadi itu. Ini Rasulullah didudukkan jadi Raja Arab. Kemudian kalau Muhammad mau harta, kami kumpulkan harta terbaik kami. Pokok kami senangkan dia. Dia tidak akan kesusahan. Kita Bu ya, ditolak orang pakai sembako aja bisa beda pilihan langsung Mbak. Ini udah pilih dia, aku calon wali kota ini, calon gubernur ini. Pagi datang orang, Bu, ini ada duit 250 untuk ibu, ini sembako, pilih bapaknya Bu. Berbeda langsung tuh Pak. Itu kita Pak, apalagi harta terbaik kata orang Quraisy Bu. Dan kalau Muhammad mau wanita, dia tinggal tunjuk wanita seperti apa yang dia mau, kami kasih. Dipilih kan Pak, wanita apa yang mau. Kalau untuk urusan wanita nih Bu ya, tak usahlah kita lagi Pak. Bapak searching di Google ulama Madinah yang murtad namanya Al-Qasimi, akhirnya meninggalkan jadi ateis. Berapa besar pengaruh perempuan tuh Pak, bisa mengubah iman orang. Ulama besar loh Pak di Madinah tuh. Bukunya aja Bu masih jadi rujukan para ulama di dunia nih Pak, Al-Qasimi itu. Murtad jadinya Bu. Yang memenggal kepala Ali di bulan Ramadan tanggal 17 itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Ibu tahu permintaan calon istrinya waktu itu, bisa ndak maharnya kepala Ali? Dibunuhnya Ali itu Pak. Padahal Bu gelarnya Al-Mukri itu Pak, pengajar Al-Quran. Sayang Ali sama dia, bisa dibunuhnya Ali bin Abi Thalib Pak. Dia minta maharnya kepala Ali, tapi dia tidak sampai memenggal kepala Ali, tapi dia tertangkap. Bayangkan saking bebalnya dia Bu, dia merasa cinta betul mungkin dengan perempuan tuh. Ketika di pancung tangannya ketawa dia Pak. Itu bayangan ngeri sesatnya itu Pak. Merasa dia melakukan pekerjaan yang baik di sisi Allah. Abdah bin Abdurrahim, penghafal Quran, mujahid Islam yang akhirnya masuk Kristen karena dia mencintai perempuan Kristen. Kita tidak ada masalah yang seperti itu tuh Bu, itu urusan pribadi dia masing-masing. Tapi begitulah dahsyatnya pengaruh cinta buta kepada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita yang jatuh cinta secara buta kepada laki-laki, akhirnya transfer orangnya tidak ada, rupa banyak kena tuh Bu. Sampai polisi yang asli yang kena serang jadinya Pak. Jadi ada orang pakai akun polisi tapi dia palsu Bu, yang dipakainya wajah orang asli, polisi asli. Dirayu-rayunya lah perempuan, banyak dia dapat uang. Akhirnya polisi asli ini yang kena serang sama ibu-ibu yang transfer duit tuh Bu. Tentu dia yang kena jadinya Pak, yang aslinya. Padahal dia pakai foto orang Bu untuk nipu orang yang satu ini. Mau juga dia rayu-rayu tuh Bu, akhirnya ngirim duit. 3 rayuan ini Bu diajukan kepada Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad. Apa kata Rasulullah? Jangankan 3 itu paman, ditambah dikasih aku matahari di tangan kanan aku nih, bulan di tangan kiri aku nih, tidak akan kutinggalkan dakwah ini. Sempat Rasulullah dipilihnya waktu itu Pak, tahap agama kita hari ini. Begitulah Bu, Rasulullah itu menyelamatkan akidah kita ini Pak. Tidak mau menerima kemewahan yang diberikan oleh orang Quraisy. Konsekuensinya apa Bu? Hidup susah Pak. 3 tahun umat Islam diboikot seluruh Bani Hashim, tidak ada dapat makanan yang layak. Jadi orang tuh banyak makan dedaunan. Untuk bisa mendatangkan makanan dari luar
harta Ummul Mukminin Khadijah tuh gunung tadi Bu, rata dengan tanah langsung Pak. Habis untuk ngasih makan umat Islam. Jadi jangan dikira konsekuensi menjadi orang baik itu enak. Berat Pak. Kata orang kan kalau kita jadi orang baik itu nyaman hidup kita. Enggak, susah. Orang benci sama kita. Orang tidak suka. Tetapi Bu, siapa yang menjalaninya, mereka akan memiliki kebahagiaan yang tidak bisa dinilai orang dari luar. Jadi orang ketika menengok orang baik itu Bu, bodoh dia tuh, maunya dia tuh gini, menurut orang yang menengok dari luar. Tapi dia yang menjalaninya itu dia dikasih Allah kebahagiaan yang tidak terhingga tuh Pak. Contoh nih ya Bapak Ibu ya, tukang sapu di Masjidil Haram itu gajinya jauh betul di bawah standar Pak. Paling tinggi 1 juta sampai hari ini yang tukang sapu Masjidil Haram itu Pak. Tapi coba Bapak Ibu bujuk mereka untuk pindah, kasih gaji 5 juta. Kalau ada yang mau, hebat nih Pak. Jadi orang tuh bukan uang dicarinya. Kenapa enggak mau pindah? Di mana lagi kami bisa sholat jamaah yang nilainya 100.000 kali lipat. Itu yang dicarinya Pak. Menurut orang bodoh, tetapi mereka bahagia Bu. Bahkan ada pegawai teladan di Masjidil Haram itu dikasih hadiah uang Pak. Apa katanya, boleh enggak ditukar dengan sholat sunat 2 rakaat di Hijri Ismail? Ada, jangan uang lagi. Karena di sholat di situ kan susah, apalagi mereka yang tukang sapu di sana. Boleh enggak tukar aja hadiahnya dengan sholat sunat 2 rakaat di Hijri Ismail? Sempat orang Indonesia tuh Bu, boleh enggak uangnya juga atau sholat situ ya juga, atau orang Indonesia Bu. Banyak minta maunya nih Pak. Jadi tidak bisa kita nilai orang yang sulit hidupnya itu dia tidak bahagia. Itu pula Rasulullah memilih hidup susah Bu ya. Kalau orang menilai itu bodoh Muhammad nih, terimanya aja lah. Tapi itulah Bu, Rasulullah mengajarkan bahwa di jalan kebaikan itu memang hidup kita akan sulit, tetapi hati kita dipenuhi oleh kebahagiaan karena akan terasa Allah dekat dengan kita di saat itu. Apa kata Umar bin Khattab? Musibah yang diberikan Allah yang membuat aku dekat dengannya lebih aku cintai daripada aku diberikan nikmat yang membuat aku jauh darinya. Kadang kalau kita sulit, hidup susah, kita tuh akan terasa dekat dengan Allah. Jadi kelaparan selama 3 tahun itu Bu ya, membuat Abu Thalib jatuh sakit. Jadi Abu Thalib yang sangat mencintai Rasulullah tadi Bu, jatuh sakit setelah pemboikotan. Disitulah Rasulullah mencoba untuk membujuk pamannya ini. Paman, bersahadatlah paman. Dia cinta ke Rasulullah, pasang badan untuk dakwah Rasulullah, tapi tidak mau masuk Islam Pak. Itu yang membuat terpukul Rasulullah Bu. Dicoba bujuk waktu dia sakarat tuh, ucapkanlah syahadat paman. Kalimat itu akan menjadi alasan bagiku di sisi Allah untuk memintakan ampun. Datang Abu Jahal Bu, malu kita Abu Thalib, kau tokoh Quraisy yang disegani oleh orang tua agama kita daripada apa yang dibawa Muhammad ini. Apa ndak malu kau, seorang tokoh Quraisy terkenal masuk Islam? Jangan ucapkan kalimat itu Abu Thalib. Diasut-asut tu bangkitlah kesukuan Abu Thalib. Orang kalau dia disinggung pakai suku ni Pak, naik langsung dia Bu. Saya macam kalau wirid-wirid kampung, wirid-wirid arisan kampung tu Bu ya. Misalnya ada keponakannya mau jadi anggota dewan, nah itu memang diset tu Pak. Mau macam mantu pun keponakannya nih Pak, ini orang kampung kita, anak keponakan kita, mari kita bantu, kita dukung, sama-sama pilih dia. Bapak yang sebelah saya bilang kelakuan macam mantu itu lebih. Memang itu karena suku lebih penting. Itu Pak kenaknya. Jadi kalau udah disinggung soal suku nih Bu, memang naik orang Pak, tinggi dia. Akhirnya Abu Thalib digelengkannya kepalanya kepada Rasulullah, tidak mau dia bersyahadat.
Itu yang membuat Rasulullah sedih, Bu. Secinta itu pamannya sama dia yang selalu menjaga dia dengan penuh kasih sayang, akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Tahun 10 kenabian, tanggal 10 Rajab, diangkat Rasulullah lah tangannya ke langit. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam ya Allah. Dia sayang kepada nabimu, rela kelaparan 3 tahun bersamaku. Ampunilah dia ya Allah. Dijawab Allah lah di dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Lihat Pak, betapa tegasnya Allah di dalam ayat ini. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Nah, itu Bu ya. Jadi bagi Allah tidak ada orang dalam, Bu. Oh, ini ponakannya Nabi, segan kita. Nah, itu kalau kita, Pak. Kalau Allah tidak ada, Bu. Tidak bersyahadat, tidak bisa. Walaupun keponakannya adalah Nabi. Itu yang terpukul betul Rasulullah, Pak. Allah tidak mengampuni dosa pamannya. Datang orang bilang, kejam betul Allah sebanyak itu jasanya, apa tidak dipandang oleh Allah? Itu kalau pakai perasaan kita, Pak. Jangankan Abu Thalib lagi, orang Islam yang sudah syahadat tidak sholat pun tetap kafir, Pak. Jadi janganlah kita bilang, Bu, oh parah paman Nabi aja masuk neraka. Orang Islam, apa kata Rasulullah, pembeda antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi siapapun orang Islam yang tidak sholat kafir, Pak. Walaupun kafir itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Asal orang syahadat pasti masuk surga, tapi tetap diproses dulu. Sementara 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Kan lu ngeri juga, sempat 7 hari aja masuk, Pak. Gimana tuh? 7000 tahun. Kalau memang macam itu, Bu ya, enaklah orang, Pak. Dia mau meninggal nih, Bu, dipesankannya ke anaknya. Bapak kan tidak pernah sholatnya. Dalam hadis ada kalau orang meninggal disolatkan 40 orang diampuni dosanya. Nanti kalau bapak mati kalian carilah warga agak 50 orang, kasih 51 orang, modal 2.500.000 masuk surga, Pak. Bapak ibu berletih-letih pakai puasa sunat, tahajud, itu dia disolatkan 40 orang masuk surga dia. Pasti protes lah orang, Bu. Pasti protes orang, Pak. Itu orang yang meninggal hamil, melahirkan, mati syahid, betul kalau dia sholat, kalau enggak ya enggak lah, Pak. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan, Bu. Itu pukulan terbesar bagi Rasulullah. Dan di sini pula lah kita tahu, Pak, ternyata berkawan itu memang bahaya, Pak. Berkawan dengan orang-orang salah itu bahaya, Bu. Apa kata Rasulullah? Agamamu mengikut agama kawanmu. Jadi telitilah dengan siapa engkau berkawan. Kalau kita berkawan, Bu, duduk dengan orang, ceritanya itu cerita kebaikan aja, asal menyerempet kita cerita orang dilarangnya, wah itu lapang jiwa tuh, Pak. Kalau duduk kita sama orang pegunjing, Bu, bertambah pikiran kita. Karena selama berbicara tuh, Pak, pasti kalimat, bayangkanlah sama kakak, disuruhnya kita membayangkannya, Bu. Pikirkanlah sama kakak, dia mikirlah kita jadinya, Pak. Apa enggak stres kita habis ngomong sama dia selama sejam tuh, cobalah sama kakak, salah enggak dia tuh, coba kakak pikirkan, mikirlah kita dulu, Pak. Apa enggak stres kita dibuatnya, Pak? Orang yang kita pikirkan tuh santai aja hidupnya, Bu, tidurnya bersengkur, kita yang bangun mikirkan dia, Pak. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang baik itu, Bu ya, nular ya, Pak. Nular kebaikannya, kita bisa ngambil dari dia, dia bisa ngambil pula dari kita. Cuman orang-orang Indonesia ini tidak suka dia dengan duduk dengan orang baik. Orang baik itu tidak asik, Pak. Menurut mereka gitu. Kalau cerita itu tidak nyambung katanya. Saya aja, Bu ya, duduk di kedai kopi nunggu toko spare part buka, duduk di kedai kopi
Sejam duduk situ pak, ndak ikut cerita pak, ikut mikir apa yang dibicarakan orang. Bang, cari piring antik nih bang. Kan saya sebelah duduk pak, yang gambar ikan, tapi nyatu ikannya nih semuanya. Itu 40 juta diambil orang. Langsung saya bayangkan, gambar ikan nyatu. Saya yang stres pak, apalagi dia tuh ya bu ya, yang cerita tuh. Yang memerhatikan tuh udah ginilah mukanya pak kan, ikan tuh. Yang cerita kumbang lah dia cari tanduknya yang macam ini itu sekilo 150 coba lah bu, kumbang tanduknya udah gini-gini pula kemana mau dicari pak kalau gini banyak pak, yang gini itu entahlah bu. Bahkan tidak ada satupun yang selesai saya tengok. Saya sering tanya sama orang-orang yang duduk kedai kopi, ada jebol-jebol macam itu? Lah enggak. Cerita bobo, cerita ananda aja rupa situ tuh pak. Stres kita bu. Tapi misalnya kita duduk cerita gimana ya supaya jamaah kita ini ramai, apa yang harus kita lakukan, solusi apa yang itu baru pak. Nggak begadang pun kita mikir itu enak tuh. Macam pemerintah India bu, akhirnya dapat solusi. Karena kan di India tuh bu payah nyuruh orang di WC pak. Orang India tuh bu, di mana dia pengen di situ dia pak. Dia tidak peduli mau tempat umum, misalnya jalan di sini nih ya, selesai dari situ dibukanya langsung pak. Memang itu kebiasaannya. Akhirnya pemerintahnya bu membuat solusi di mana tempat dikasih WC gitu. Misal depan masjid nih ada jalan nih kasih WC agak dua, gagal juga baru pak. Terus berpikir, dibikinlah syarat kalau mau nikah. Syaratnya rumah harus punya WC, gagal juga baru. Akhirnya apa yang buat berhasil bu? Siapa yang di WC, di absen, digaji 450.000 sebulan uang kita rupiahnya, baru berhasil pak. Jadi saya terpikir waktu itu pak ya, wirid remaja kan udah nyaris punah di Pekanbaru. Ini kalau berduit saya besok nih ya diundang anak-anak muda agak 50 orang, kasih 30.000, 20 sama makan, berarti kan 50 satu orang. Saya jamin tuh rame masjid tuh pak. Itu karena memang orang ditarik lewat perut tuh pak, enggak ya. Jadi kita tuh mikir solusi itu bu. Saya pikir, wah betul juga ya. Suruh orang tuh mabit di masjid, handphone kumpulkan semuanya. Kemudian enggak ada yang boleh megang handphone, dikasih makan, pulang habis subuh tuh dikasih duit. Saya rasa rame pak. Pengaruhnya besar tuh pak. Jadi mencari solusi terhadap sebuah masalah itu enak kita duduk berisi obrolan kita tuh. Cuman orang Indonesia ini sering menjadi orang nomor 3 bu. Asal duduk cerita buruk orang pak. Itu tuh yang payah. Itu yang nomor 3 tuh bu, yang paling rendah. Kalau kita duduk tuh bu ya, kalau memang pencerita buruk orang ini ya, bahan banyak pak. Kalah tukang jahit bu, ada aja bahan tuh terus pak. Nampak orang pakai telekung tidak sesuai warna kulit, tidak berkaca dia mungkin ya kak. Dia jadi bahan tuh pak. Mungkin lampu rumahnya yang kuning tuh, padahal lampu kuning tuh kafe biasa ya kak ya. Iya, itu yang punya kafe depan. Pindahlah cerita orang kafe itu lagi yang kena tuh pak. Tapi orang kafe itu keluarganya di belakang yang mana? Ibu apa tuh? Itu keluarganya. Ibu tuh tahu kakak. Sambung terus tuh pak. Cuman dia berkawan sama kakak yang di komplek kita nih. Kakak itu kawannya. Itu tuh lakinya tahu kau ya. Aku buka-buka. Kena laki apa ndak penuh cerita tuh bu. Bisa berjam-jam. Bisa pindah-pindah pak. Nanti sampai presiden. Sampai bu. Mau ndak pulang pak, sampai saya pernah marah-marah sama ibu-ibu komunitas muslimah bu ya. Karena saya ditanya suami, Ustadz ngaji sama Ustadz berapa lama Ustadz? Pakai apa? Pakai silabus atau kayak mana? Sama saya sejam cuman pak, ngapa gitu pak? Istri saya pulang sore terus kata ngaji sama Ustadz Nazril. Ngaji sama saya jam 9 bu, sampai jam 10. Lupa ndak pulang pak. Tuh dia arisan tiap hari, nama arisannya beda-beda pak. Terus saya bilang sama ibu-ibu, gara-gara ibu-ibu saya yang kena jadinya. Ngaji sama saya sejam, suruh ibu pergi ke kafe. Suruh itu pulang sore. Suami ibu nanya ke saya, nggak apa-apa tuh Ustaz, ngapa nggak betah di rumah tuh? Heran pak kan, ngaji rajin juga, tapi itulah nggak bisa berubah.
Nah itu ya Bu ya, bahayanya kawan. Yang kedua, disinilah Rasulullah itu mengetahui bahwa dia tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain, karena yang ngasih hidayah itu adalah Allah. Itu terdapat dalam surat ke-28 surah Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Orang yang dikehendaki Allah itu apa Bu? Orang yang berusaha juga mencari petunjuk. Kan kita udah dikasih akal, dikasih hati Pak, masa enggak bisa berpikir? Ah itu mau Allah ngasih. Tapi rupanya urusan hidayah Bu, itu memang urusan Allah. Bapak soleh, emak solehah, anak jahat, bapak ibu jangan terkecil hati. Bapak ibu tugasnya menasihati dia, membimbing dia. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu tidak urusan kita Pak, karena Allah yang menanamkannya. Kalau sempat hidayah itu hak kita Bu, tentu Islam sama Nabi Pak. Nabi loh yang ngomong Pak. Nah dari situ kita tahu Bu ya, jangan terkecil hati orang tidak mau ikut apa kata kita, karena hidayah bukan hak kita. Dah selesailah Nabi sedihnya. 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal, jatuh sakit pula Ummul Mukminin Khadijah di tahun yang sama Pak. Jadi luar biasa kan Pak ya cobaan yang dialami Rasulullah, tapi sedikit pun tidak ada mereka yang mundur atau berburuk sangka dengan Allah. Ummul Mukminin Khadijah itu kan Ibu pernah saya sampaikan, kebiasaan beliau itu kalau Rasulullah pulang berdiri langsung menyambutnya di pintu. Itu tuh yang amalan sepele tapi pengaruhnya besar Bu. Karena laki-laki itu fitrah dia suka dihargai, dia suka disambut siapapun dia. Makanya justru ini diamalkan oleh toko-toko besar Pak. Makanya kalau kita ke Indomaret, selamat pagi Bapak, silakan belanja, itu aja udah merasa disapa kita Pak. Bapak datang ke Gramedia jam 8 pagi di Sudirman, itu semua karyawan ngumpul di pintu Bu. Orang yang masuk langsung diberi hormat. Jadi kita merasa dihargai. Jadi Bapak kalau kurang-kurang dihargai di rumah, datanglah ke Gramedia jam 8. Itu untuk badan orang. Dia sepele Bu, tapi itu besar. Macam ibu-ibu lah, pergi ke pesta, pasti ada yang nyambut nanti Pak. Di tenda itu ada Pak RW, ada Pak RT, disambut lah kita. Kan senang kita Bu. Jadi orang tuh pasti senang itu. Nah amalan Ummul Mukminin Khadijah ini sepele, tapi besar nilainya Pak. Namun sayang, bukan perempuan-perempuan muslimah yang mengamalkannya, justru perempuan nakal. Ada seorang pelacur Bu, menulis buku dan bukunya itu bestseller. Salah satu kalimat dalam itu apa Bu? Kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Yang pertama, kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang pasti dia tidak dapatkan di rumah, yaitu penyambutan. Itu Pak. Mereka tuh Bu ya, jauh laki-laki lagi, Om sini, Om kemana aja, aku kangen loh sama Om. Apa ndak habis duit atuk ini dibuatnya Pak, dia udah tua dipanggil lo Om Bu. Kan wah merasa bahagia dia. Waktu saya ceramah di sebuah perkebunan, sopir tuh terus terang sama saya, kita nih letih Ustaz, kita dari kebun pulang ke rumah bukannya disambut, HP kita yang diperiksa, ndak dilayani. Makan dek, udah aku masak nasi, tinggal ngambilnya ndak bisa. Sementara Ustaz langsung terbayang tuh Ustaz, bagus aku pergi ke kilo-kilo lagi. Jadi kami di kebun tuh itu yang buat kami silap tuh Ustaz. Sampai di situ kami dihargai Ustaz. Walaupun mereka bohong Ustaz untuk mendapatkan uang, tapi kami puas. Duduk bang, abang walaupun nggak ada uang datang aja ke sini. Padahal dia bohong tuh Ustaz, tapi senang kita katanya Pak. Abang yang sering datang ke sini abang ya, kadang kangen adik sama abang. Padahal bohong Ustaz, tapi kita senang. Itu rahasia dia tuh Bu. Mereka memberikan penghargaan yang pasti tidak dapatkan di rumah.
Cuman ibu yang udah mendengar ceramah ini tolong jangan diamalkan karena terlambat. Ibu udah tua. Nanti ibu buat macam ini ketakutan lah bapak. Tiba-tiba pulang, papa jangan lama pulang. Kangen mama, berdebar jantung suaminya bu. Ninggalkan perangai istri aku ini. Tak pernah pak, tahu nyambut. Papa makan ya pak ya, sebentar mama menggigil lah suaminya di meja makan tuh nunggu pak. Apalah yang terjadi nih? Pasti takut kita kan pak, tiba-tiba berubah macam itu kan bu. Kasih makan, ditunggui makan tuh. Papa walaupun tidak ada uang pak, mama tetap sayang, pingsan langsung suaminya. Nah, jadi tidak usah bu. Kalau orang belum menikah boleh dia amalkan ini. Dia mau nikah, coba amalkan ini. Jadi bu ya, ada anak Riau ini nikah dengan ulama besar di Indonesia nih. Di downloadnya lah semua video saya tentang istri-istri Rasulullah pak. Diamalkannya bu, kelepek-kelepek kiai itu dibuat ya pak. Sampai kiai itu nanya, Ustaz kamu belajar dari mana yang kayak gini? Kok bisa kamu? Sampai bu ya dia tuh terpaksa bolak-balik Pekanbaru. Dia jauh, pondoknya jauh bu, terpaksa bolak-balik karena ini sangat menghargai. Oh siapa yang enggak pak merasa dihargai? Tetapi bu, ini enggak berbunyi-bunyi nih pak. Kok lama? Hah? Oh 3 menit lagi. Heran lah, saya kok enggak berbunyi-bunyi nih. Jadi bu ya, pas di hari terakhir Ummul Mukminin Khadijah itu, dia tidak sanggup lagi berdiri pak. Dia tidak sanggup lagi menyambut Rasulullah. Usia udah 60 tahun bu, 68 sebagian riwayat mengatakan. Dan dia waktu itu masih menyusukan Fatimah, tapi udah darah yang keluar karena udah sakit tuh pak. Waktu beliau mau berdiri langsung dikejar oleh Rasulullah. Tak usah berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung menangis Ummul Mukminin Khadijah sejadi-jadinya bu. Apa kata Rasulullah? Apakah kau menangis karena menyesal bersuamikan aku Khadijah? Dulu kau dipandang orang, kau kaya raya. Semenjak kau menikah dengan aku, harta kau habis, orang tidak lagi menghargai dirimu. Kata Khadijah, aku menangis bukan karena itu ya Rasulullah. Aku tahu perjuangan dakwah kau ini masih panjang. Yang membuat aku sedih, aku kok tidak punya uang lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak jadikan jembatanmu. Itu istri biasa meninggal bu, pesannya ke suaminya apa? Jangan coba abang menikah lagi. Sempat menikah abang gentayangan ruh aku tiap malam. Duduk aku di atas lemari itu, aku pergi panggil nama abang, aku bikin tak nyaman hidup abang. Ini ndak bu, justru dia berpikir tak bisa nolong. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah bu? Saking seringnya Rasulullah itu menceritakan tentang kelebihan Ummul Mukminin Khadijah, ngamuk Ummul Mukminin Aisyah. Udah tuh ya Rasulullah, jangan kau cerita Khadijah juga sama aku lagi. Semua istri kau janda, aku sendiri yang perawan. Aku masih muda, aku cantik. Tidak usah cerita-cerita tentang Khadijah yang sudah tua dan tanggal giginya tuh. Apa kata Rasulullah bu? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada yang membantu aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Walaupun cantik Ummul Mukminin Aisyah, tegas Rasulullah pak. Sempat bapak istri pertama mati, menikah lagi. Itu diceritakan tentang istri pertama, ngamuk istri. Nggak usah diceritain itu. Nggak, abang terlepas cakap ya tadi. Nah, adek lah yang lebih lagi. Kakak anda ada apa-apa itu. Adek kalau bikin kopi pas takarannya enak pahitnya itu. Kalau mendiang kakak dulu mual perut abang. Maaf lah dek ya, sholat suruh abang dulu ya kata suaminya dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.